Yang jelas pasca vaksin COVID-19, teman-teman masih tetap diminta dan untuk menjaga 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, plus mencuci tangan. Vaksin merupakan salah satu cara untuk kita meningkatkan imun kita terhadap virus COVID-19. Ketemu lagi kita di hari kedua, wawancara singkat, wawancara santai sama teman saya Mas Datu yang divaksin kemarin. Ya, kita hari ini akan melakukan wawancara singkat, ngobrol-ngobrol santai aja sih. Apa sih yang dialami oleh Mas Datu pasca vaksin di hari kedua? Kita lanjut wawancaranya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Hari kedua vaksin ya nih hari ini? Iya, hari kedua pasca disuntik vaksin kemarin kan, suntik hari ini ya hari kedua teman. Ya, hari ini kita ngobrol singkat aja ya Mas ya, wawancara singkat. Yang saya tanyakan, ada nggak sih yang Mas rasakan di hari kedua ini pasca vaksin? Yang berhubungan sama COVID ya, yang berhubungan sama badan ya, vaksin. Jadi yang gue rasain, Vin, yang jelas dari kemarin sebenarnya sih pas habis vaksin no problem, yang tidak ada yang dirasain. Cuman kurang lebih 9 tambah 3, 12, kurang lebih 6 jam. 6 jam pasca vaksin, jam 3 sore, itu gue udah mulai ngerasain ngantuk yang luar biasa. Jadi ngantuknya tuh nggak biasa gitu, ini ngantuk beneran, ngantuk banget, kayak orang lama nggak tidur gitu, ngantuk banget yang bikin gue harus tidur pada saat itu. Jadi perjalanan dari tempat kerja ke hotel tempat kita nginep kurang lebih sekitar 15-20 menit tuh terasa lama. Terus nyampe juga langsung ganti baju, tidur dari jam 3 siang sampai jam 5 sore, 2 jam tidur yang dalam banget. Terus biasanya selesai tidur dalam begitu sih harusnya udah nggak ngantuk lagi malamnya, tapi malamnya kenyataannya jam 9 malam gue juga masih ngantuk banget. Jadi cuman karena jam 9 malam ada kerjaan, gue minum kopi, minum segala macam, akhirnya nggak tidur juga tuh posisinya, baru tidur sekitar jam 2 pagi. Gini Mas, jadi dari efek yang Mas jelasin tadi, ada nggak sih efek yang Mas rasakan itu yang paling berat gitu loh selama 2 hari ini sampai jam 4 sore hari ini tanggal 15? Luar kebiasaan kehidupan sehari-hari gue pasca vaksin, yang gue rasain adalah satu, ngantuk yang bener-bener ngantuk yang gue harus tidur ketika ngantuk seperti itu. Jadi mata itu kok berat sekali, kayak digelayutin sesuatu lah gitu. Jadi mau nggak mau gue tidur. Itu kejadian ngantuk itu 3 kali yang gue rasain sepanjang dari pasca vaksin, jam 3 sore, jam 9 malam, sama tadi sekitar jam 9:30, 10 pagi itu gue udah ngerasain ngantuk lagi. Sama siang tadi juga agak ngantuk, tapi nggak sampai tidur. Efeknya ketika gue paksain untuk nggak tidur ya kepala agak pusing, karena memang harusnya posisinya ngantuk seperti itu harusnya tidur. Terus yang kedua, yang luar kebiasaan, 2 kali tidur gue di siang hari kemarin, yang jam 3 sama malam, itu ngerasain gue tidur gelisah banget. Kalau kata orang Jawa itu, daerah gue nyebutnya rep-repan, dan itu kejadian bener rep-repan. Gue mimpi yang aneh-aneh, terus seperti kayak dipeluk orang, dipeluk
susah jadi rep-repan seperti itulah gitu. Itu kejadian 2 kali, di siang hari gue tidur sama di malam hari gue tidur. Terus yang ketiga, frekuensi minum gue lebih banyak, jadi gue sering ngerasain aus. Nah kalau ini mah karena gue memang minumnya juga udah terbiasa banyak, ya tinggal minum aja. Cuman yang jelas frekuensi minumnya nambah, itu yang di luar kebiasaan. Dari ketiga efek yang gue rasain tadi, yang jelas sangat mengganggu adalah ngantuknya ini gitu. Karena kita kan tetap aktivitas, kita tetap kerja di pagi hari. Jadi ketika pas kerja ngantuk itu ngantuknya luar biasa, mau nggak mau gue minggir dulu tuh dari tempat kerja, gue tidur dulu karena emang udah nggak tahan sekali. Dan ketika rasa ngantuk itu datang lagi di jam kerja, kadang-kadang gue tahan. Nah itu yang bikin kepala jadi nyunyutan gitu, jadi kepala gue jadi rada pusing karena nahan ngantuk dan gue nggak tidur. Itu aja yang cukup mengganggu. Ya, dari penjelasan Mas kan ada 3 faktor yang Mas rasain ya pasca vaksin. Yang saya mau tanyakan sih yang faktor hausnya itu loh. Rasa haus di sini kan ada rasa haus ingin minum atau ingin minum yang manis atau yang dingin atau apa. Apa sih yang Mas rasain, atau hanya pengen minum air putih aja atau gimana sih, atau kayak seperti biasa? Yang jelas yang gue rasain ketika gue haus, yang pertama ya, waktu siang itu berasa banget gue pengen minum air yang dingin. Kemudian kepikiran juga tuh, karena memang suasananya gue habis naik motor, kepikiran juga kayaknya minum Sprite oke ya, minuman berkarbon itu oke juga. Akhirnya gue beli tuh minuman berkarbonisasi ya, apa istilahnya ya, kayak Sprite sama AW itu gue beli 4 kaleng, beli yang Sprite-nya gue beli yang botol 1 liter 1,5 liter, itu gue minum tuh bareng sama temen gue karena memang posisinya haus. Cuman karena memang gue sendiri nggak biasa minum itu dan tidak membiasakan, akhirnya ketika haus lagi ya gue minum air putih karena gue pikir minum air putih lebih sehat gitu. Untuk hari ini sih saya nggak banyak untuk wawancara ya Mas ya. Paling ini ada nggak sih harapan Mas setelah Mas udah hari kedua vaksin, pesan-pesan kepada masyarakat atau teman-teman tenaga medis yang masih punya rasa takut untuk divaksin? Ada nggak sih yang ingin Mas sampaikan di sini? Oke, terkait untuk teman-teman tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga kesehatan lah intinya ya. Ya kalau saya sih menghimbau teman-teman untuk ikut serta divaksin, karena vaksin ini biar bagaimanapun juga salah satu upaya pemerintah, salah satu cara pemerintah dalam memerangi COVID-19. Upaya ini dengan cara memberikan vaksin untuk memberikan kekebalan atau menambah imun terhadap kita semua. Saya sih berharapnya yang garda terdepan, teman-teman kesehatan, bisa menerima vaksin, bisa menerima untuk dilakukan vaksin, dan ini akan menjadi contoh yang baik buat masyarakat semua. Mengenai harapan ke depannya buat saya sendiri, saya berharap tentunya selesai vaksin ini, selesai seluruh masyarakat Indonesia divaksin, kita bisa terlepas dari pandemi ini, kita bisa terlepas dari COVID-19. Itu saya yakin adalah harapan semua masyarakat Indonesia. Khusus buat harapan saya yang lain, ketika ini semua sudah menjadi normal, saya sih pengennya bisa melanjutkan ibadah haji, bukan melanjutkan, saya bisa melaksanakan ibadah haji yang di tahun 2019 nggak jadi jalan gara-gara COVID-19. Yang lainnya lagi, impian saya sih sekarang pengen ngobrol, pengen bisa main, pengen bisa ketemu sama teman-teman tanpa menggunakan masker, bisa bekerja tanpa menggunakan masker, kita bisa
senyum, bisa melihat senyum teman-teman, bisa ketawa bareng semua tanpa menggunakan masker. Terus saya juga berharap bisa, kalau seandainya COVID-19 nggak ada ya, saya pengen lanjutin touring, hobi saya touring ke daerah-daerah sama istri saya atau sama teman-teman saya. Terima kasih Mas atas wawancara singkatnya. Sampai ketemu di hari ketiga besok. Mungkin kita akan upload lagi kondisi Mas via pasca vaksin hari ketiga. Mungkin nanti untuk hari ketiga, hari keempat, karena jarak kita jauh, mungkin kita akan wawancara via Zoom ya Mas. Oke. Boleh. Ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk masyarakat yang menonton YouTube ini supaya tetap menjaga kesehatan mereka, karena jumlah pasien terpapar COVID-19 ini semakin meningkat di Indonesia? Oke, yang jelas pasca vaksin COVID-19, teman-teman masih tetap diminta dan untuk menjaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, plus mencuci tangan. Itu yang harus dijaga semuanya. Dengan begitu kita sama-sama saling menjaga diri kita, saling menjaga keluarga kita, saling menjaga masyarakat kita. Dengan demikian diharapkan angka COVID-19 yang naik di bulan Desember dan Januari ini bisa ditekan, bahkan bisa diminimalkan. Itu harapan kita bersama. Mungkin sekian dulu wawancara singkat saya sama Mas Datu. Sampai jumpa di hari ketiga besok. Terima kasih. Oke, bye-bye.